Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik ekonomi klasik. Apa yang dimaksud dengan klasik? Apa pengertian politik ekonominya? Pemikiran ekonomi klasik dalam geografi sekarang berkembang di benua Eropa. Saat itu alat percetakan untuk menggandakan buku telah tersedia, sehingga telah terjadi penyebaran gagasan tertulis dari satu bangsa ke bangsa lain. Kamera foto dalam bentuk obscura juga sudah mulai di-exercise, tapi belum banyak digunakan. Pelayaran melalui samudra juga sudah ramai. Orang-orang Eropa saat itu, terutama setelah berdirinya perusahaan multinasional Inggris, yaitu East India Company, dan Belanda, yaitu Verenigde Oostindische Company atau VOC, telah melakukan perdagangan melalui jalur laut hingga ke kawasan Asia atau Nusantara yang kita tinggali sekarang dengan nama Indonesia. Nah, ini jalur pelayarannya dulu ya. Klasik adalah istilah yang diberikan oleh Karl Marx yang dialamatkan pada pemikir ekonomi yang populer pada tahun 1700-an. Di antaranya adalah Adam Smith. Adam Smith adalah orang Skotlandia atau Scottish dengan salah satu pemikirannya yang diuraikan pada buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang artinya dalam bahasa Indonesia, analisis atau memahami sifat dan sebab kemakmuran suatu bangsa. Buku ini disingkat dengan istilah Wealth of Nation yang dipublikasikan tahun 1776. Nah, kemudian ada Thomas Robert Malthus, orang Inggris atau Britain, dengan salah satu pemikirannya yang ditulis pada buku Essay on the Principle of Population, atau dapat diterjemahkan dengan tulisan mengenai prinsip kependudukan, yang dipublikasikan pada tahun 1798. Jean-Baptiste, orang Prancis atau Frenchman, dengan salah satu pemikirannya yang diuraikan pada buku yang berjudul A Treatise on Political Economy, atau diterjemahkan dengan Risalah Politik Ekonomi, yang dipublikasikan tahun 1803. David Ricardo, orang Inggris, Britain juga, dengan salah satu pemikirannya yang ditulis pada buku On the Principle of Political Economy and Taxation, atau dapat diterjemahkan dengan Prinsip Politik Ekonomi dan Perpajakan. Dan John Stuart Mill, orang Inggris, Britain, dengan salah satu pemikiran yang ditulis pada buku Principle of Political Economy with some of their application to social philosophy, atau dapat diterjemahkan dengan Prinsip Politik Ekonomi dengan penerapan pada filsafat sosial. Frase politik ekonomi klasik pada judul bab ini oleh karena itu diambil dari klaim atau pernyataan yang ada pada buku pemikir klasik yang tadi saya jelaskan. Makna frase politik ekonomi dapat dipahami dari ciri pemikiran ekonomi klasik. Menurut Sandelin dan kawan-kawan, tahun 2014 yang bukunya kita pakai sekarang, menyusun sintesa. Pertama, mereka tertarik dengan masalah pertumbuhan dan pembangunan. Kedua, membahas biaya produksi sebagai determinan dari harga. Ketiga, membahas distribusi pendapatan di antara pihak yang terlibat dalam produksi, yaitu tenaga kerja, pemilik lahan, dan pemilik modal. Keempat, kombinasi dari tiga ciri tadi, pemikir klasik menyajikan penjelasan yang konsisten mengenai hubungan antara distribusi pendapatan dengan harga pada masalah pembangunan ekonomi. Terdapat dua poin yang diwariskan kepada pembelajar ekonomi. Para pemikir klasik menampilkan referensi bagi kita terkait prinsip analisis ekonomi. Prinsip analisis ekonominya berupa rumusan atau prescription kebijakan ekonomi yang dapat dideduksi atau disimpulkan secara logis. Kemudian mereka menampilkan gagasan bahwa sistem pasar adalah sebuah mekanisme yang menyetabilkan distribusi pendapatan. Sistem pasar bekerja secara efisien tanpa campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Kita buka satu persatu dimulai dari Adam Smith. Ia lahir di sebuah tempat di Skotlandia yaitu Kirkcaldy
pada tahun 1723. Pada usia 14 tahun, ia telah kuliah di University of Glasgow. Di kampus itu, ia dipengaruhi oleh filsafat Francis Hutcheson yang mengajarkan isu-isu ekonomi dan yang membawa Smith untuk berkomunikasi dengan filsuf yang bernama David Hume. Ketiga orang tersebutlah Smith, Francis Hutcheson, dan David Hume yang menjadi figur berpengaruh dalam pencerahan Skotlandia atau Scottish Enlightenment. Smith ditetapkan sebagai profesor atau guru besar logika di University of Glasgow pada tahun 1751. Kemudian ia melebarkan gagasannya pada filsafat moral. Artefak pemikirannya masih tersimpan dengan baik. Terbukti dari buku yang ia publikasikan tahun 1759 dengan judul The Theory of Moral Sentiments. Smith kemudian meninggalkan kampus pada tahun 1764, bekerja pada Duke of Buccleuch sebagai tutor study tour ke Prancis. Pengalamannya di Prancis sempat menghadiri pertemuan dengan para pemikir fisiokrat, dan pada masa itulah Smith menulis buku Wealth of Nations. Buku tersebut dikerjakannya selama beberapa tahun setelah kembali ke Skotlandia. 2 tahun setelah Wealth of Nations dipublikasikan, Smith kemudian diterima sebagai komisioner pada Custom House di Skotlandia. Dikutip dari Anderson dan kawan-kawan tahun 1985. Ia menampilkan prestasi pada perusahaan tersebut. Dalam kurun waktu 7 tahun, ia dapat menghasilkan penerimaan 4 kali lipat lebih besar dari pertama atau awal ia masuk Custom House tersebut. Custom House adalah sepersis kantor bea cukai yang mengelola barang masuk dan keluar di Skotlandia. Tugas Smith sebagai komisioner adalah merumuskan dan melaksanakan regulasi perdagangan antar negara. Smith juga mempublikasikan beberapa buku lain. Ia menulis tentang filsafat moral, sejarah astronomi, asal-muasal bahasa, hubungan antara musik, tarian, dan puisi. Namun dari semua tulisan yang telah dipublikasi itu, buku Wealth of Nations adalah yang paling berpengaruh atau yang paling populer. Kita hanya sepintas saja memahami buku Wealth of Nations. Buku tersebut seperti halnya industri buku saat ini telah mengalami beberapa revisi. Pada website History of Economic Thought tercatat telah mengalami 6 kali revisi oleh Smith sendiri sebelum ia meninggal dunia. Meski Smith adalah Scottish atau orang Skotlandia, namun buku Wealth of Nations ditulis dengan bahasa Inggris. Ini adalah artefak pengetahuan yang mengawali ramainya pembicaraan tentang politik ekonomi klasik yang dimaksud pada awal bab ini. Perhatikan kedua gambar ini. Perusahaan cetak bukunya adalah W. Strahan. Ya, W. Strahan ini. N. Cadell, Thomas Cadell. Strahan adalah seorang politisi, anggota parlemen kerajaan Inggris. Artefak ini membuktikan bahwa pada abad ke-17 telah berkembang perusahaan percetakan buku. Strahan juga menyediakan jasa untuk mencetak dokumen-dokumen kerajaan Inggris saat itu. Bagi saya, artefak ini menunjukkan bahwa komunikasi keilmuan saat itu telah difasilitasi oleh percetakan buku. Bisa dibayangkan jika buku setebal Wealth of Nations digandakan dengan cara tulis tangan, maka penyebaran pengetahuannya akan sangat lambat. Perusahaan percetakan telah membantu penyebaran pemikiran Smith kepada pembaca di daerah atau bangsa-bangsa lain. Saat ini penyebaran buku telah canggih, tersaji dalam bentuk elektronik dengan daya penyebaran yang sangat cepat. Oleh karena itu komunikasi keilmuan saat ini seharusnya lebih cepat juga. Perhatikan juga terdapat aksara yang berbeda. Pada edisi pertama tertulis Cauves, kemudian pada edisi kedua Causes. Nah ini maaf, ini edisi kelima ya. Pada edisi kelima ditulis Causes. Perbedaan ini mungkin menunjukkan terdapat perubahan ejaan atau tata bahasa atau peruntukan buku setiap edisi tersebut pada saat itu. Oke, kita kembali pada isi kandungan yang ada pada buku Wealth of Nations.
terdapat 6 ide pokok yang perlu kita pahami. 1. Mengenai sifat manusia. 2. Mengenai pembagian kerja. 3. Mengenai kebebasan alam dan tangan goib atau invisible hand. 4. Mengenai keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. 5. Nilai atau value. Dan 6. Distribusi pendapatan. Sifat manusia menurut Smith adalah dasar untuk memahami cara kerja ekonomi. Dalam pembelajaran ekonomi saat ini, kita temukan dalam memahami suatu teori. Asumsi perilaku manusia adalah komponen dari teori yang kita pelajari saat ini. Teori itu elemennya adalah data, variabel, dan asumsi perilaku. Sifat pertama dari manusia menurut Smith adalah mementingkan diri sendiri atau sering disebut dengan self-interest dan mencoba meraih posisi terbaik. Sifat ini adalah penyebab terjadinya perkembangan masyarakat. Sifat keduanya adalah manusia cenderung untuk melakukan pertukaran. Sifat kedua ini menimbulkan apa yang disebut dengan spesialisasi keahlian setiap orang yang membedakannya dengan orang lain. Kedua, mengenai pembagian kerja. Pembagian kerja timbul dari sifat kedua manusia yang tadi, yaitu kecenderungan untuk melakukan pertukaran. Pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas. Smith mengambil proposisi demikian dari pengamatannya pada pabrik peniti atau pin factory, sebuah barang yang tampak sepele menurutnya, yaitu jarum atau peniti. Ia mengamati dua cara kerja. Pertama, produksi peniti yang dikerjakan sendiri. Kedua, produksi peniti dengan pembagian kerja. Cara kerja pertama hanya menghasilkan 12 peniti per hari. Jadi tanpa pembagian kerja atau dilakukan oleh satu orang hanya menghasilkan 12 peniti per hari. Cara kerja kedua atau dengan division of labor atau dilakukan dengan membagi pekerjaan kepada 10 orang dan hasilnya adalah sekitar 48.000 peniti per hari. Jika jumlah tersebut dibagi dengan 10 pekerja, maka per orang pekerja mampu menghasilkan 4.800 peniti per hari. 48.000 dibagi 10 sama dengan 4.800. Jika harga peniti sebesar Rp1 misalnya, maka pendapatan pekerja pada cara kerja pertama itu hanya Rp12 karena dia hanya mampu menghasilkan 12 peniti per hari. Dan pekerja pada pembagian kerja atau dengan division of labor itu memperoleh Rp4.800 ya bagi tiap orang pekerja yang memproduksi dengan pembagian kerja. Pembagian kerja juga memberikan keahlian spesifik. Istilah Smith adalah dexterity. Pembagian kerja menjadi prasyarat untuk memperoleh kemakmuran seseorang dan pada akhirnya kemakmuran suatu bangsa. 3. Kebebasan alam dan invisible hand. Kebebasan alam yang dijelaskan Smith maksudnya adalah kebebasan untuk memilih profesi dan merdeka untuk hidup. Dan simpulan umumnya adalah kemerdekaan dalam aktivitas perdagangan domestik dan internasional. Jadi tidak boleh ada restriksi atau hambatan di dalam ekspor dan impor. Ungkapan ini terkait dengan pekerjaan Smith sebagai yang sempat menjadi komisioner pada bea cukai di Skotlandia atau Custom House tadi. Tentu sebagai komisioner yang membuat regulasi perdagangan ekspor dan impor itu, Smith memiliki pengetahuan tentang perdagangan internasional. Selanjutnya, apakah kebebasan manusia itu akan menyebabkan terjadinya konflik? Misalnya kasus pembunuhan atau pencurian dalam bisnis. Disinilah letak argumentasi invisible hand atau tangan gaib tadi. Menurutnya, invisible hand akan memotivasi atau mendorong manusia untuk berbuat baik. Alasan detailnya disajikan pada buku yang dipublikasikan sebelumnya, yaitu The Theory of Moral Sentiment atau teori perasaan moral. Baiklah, saya ambil sebuah perumpamaan yang saya bikin sendiri. Jika suatu siang hari kita mendengar ada orang mencopet kalung seorang ibu tua, maka sontak rasa benci terhadap si pencopet ini akan muncul pada hati kita. Nah, sebaliknya, kita akan merasa kasihan pada ibu tua itu. Inilah yang disebut dengan simpati. Kemudian,
Setelah pencopet itu digebugin oleh banyak orang di sana, sebut saja wajahnya berlumuran darah, kepalanya sobek, bibirnya sobek, tangannya patah, maka sebagian besar orang akan merasa kasihan. Fenomena sentimental ini saya coba konfirmasi pada beberapa orang mahasiswa saya. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah grafik hasil survei dengan pertanyaan bagaimana perasaan Anda jika seorang ibu tua itu kalungnya dicopet. Yang kedua adalah grafik yang menunjukkan statistik atas jawaban bagaimana perasaan Anda jika si pencopet itu wajah dan tubuhnya berlumuran darah, kepalanya sobek, bibirnya sobek, dan tangannya patah. Nah, perhatikan di perubahan rasa atau sentimen dari benci menjadi kasihan kepada si pencopet. Ya, tadinya benci, kemudian yang menjadi kasihan itu menjadi 89%. Perubahan ini terjadi karena si pencopet menerima hukuman yang lebih besar dari kejahatan yang dilakukannya. Seseorang tidak akan melakukan tindakan kejahatan karena ia juga takut dijahati oleh orang lain. Itulah logika di balik invisible hand yang dapat kita pahami. Ketika masyarakat memiliki nilai simpati demikian, maka kebebasan yang mereka miliki dianggap tidak akan membentuk perilaku jahat pada individu dan masyarakat. Saya berpendapat terdapat pesan politik ekonomi tersembunyi di dalamnya, di mana liberalisasi atau kebebasan yang dimiliki pelaku ekonomi tidak akan menimbulkan tindakan kriminal jika tatanan hukum yang berlaku memiliki legitimasi dan wibawa untuk dipatuhi seluruh pelaku ekonomi. Kemudian tekanan sosial dan moral pada suatu masyarakat juga akan membatasi bias kebebasan tersebut pada rencana-rencana jahat. Sebuah film pendek pada channel YouTube milik Martin Hogan yang dipublikasi tahun 2015 ditampilkan adegan pertanyaan Smith pada seorang pekerja yang bermimpi ingin memiliki pabrik jarum atau peniti. Smith mengajukan pertanyaan, "Kenapa Anda tidak membunuh pemilik pabriknya? Kenapa Anda tidak mencuri pabriknya saja?" Pekerja itu menjawab, ia takut oleh siksaan Tuhan, takut dipenjara, dan takut akan ibunya. Tiga ketakutan ini menampilkan bahwa dalam diri seseorang atau manusia terdapat satu tekanan teologis ketuhanan yang ditampilkan dia takut siksaan Tuhan. Kemudian terdapat tekanan moral, ya, dia tadi takut dipenjara, ya. Oleh karena itu koridor moral hukum itu menjadi koridor moral. Dan tekanan sosial, nah itu takut akan ibunya. Bisa juga ya takut oleh temannya, takut oleh lingkungannya, itu namanya adalah tekanan sosial. Tiga tekanan itu hidup dalam istilah the invisible hand. Jika digeneralisasi atau diambil simpulan secara umum, maka seseorang akan mengambil tindakan-tindakan yang rasional dibandingkan dengan melakukan tindakan yang melawan ajaran agamanya, nilai-nilai masyarakatnya. Simpulan dari pelajaran ini adalah bahwa kebebasan ekonomi manusia terikat pada kepatuhan terhadap hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu wajar jika implikasi arsitektur ekonomi Smith adalah terbatasnya peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Proposisi yang dapat kita ambil adalah, satu, pemerintah tidak boleh memberikan hak monopoli pada pihak swasta. Pemerintah tidak akan mampu meregulasi perekonomian untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Tiga, peran pemerintah adalah melindungi masyarakat dari ancaman dan memelihara ketahanan nasional. Kemudian memberikan administrasi yang adil, serta menyediakan barang publik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, laut, udara, bandara, atau fasilitas internet sekarang ya. Selanjutnya Smith mengemukakan teori nilai. Referensi teorinya bermula dari buku Aristoteles yang mengemukakan nilai guna dengan nilai dalam pertukaran, value in use, dan
value in exchange yang terkandung pada suatu komoditi. Jadi komoditi itu punya nilai guna dan memiliki nilai pertukaran. Smith menampilkan dua objek yang dikaji, yaitu air dan berlian. Air nilai gunanya sangat tinggi. Manusia kekurangan air, ekstrimnya bisa mati. Orang akan sulit hidup tanpa air. Tapi dalam pertukaran, air memiliki nilai yang rendah. Ya, pengamatan kita saat ini harga sebotol air itu ya paling juga 3.000, 2.500 sampai 3.000 untuk botol seukuran ini. Nah, sementara berlian yang ini lebih kecil ukurannya, nilai gunanya rendah. Orang tidak akan kesulitan hidup tanpa berlian. Kalau saya nggak punya berlian, saya masih bisa hidup. Tapi dalam pertukaran, berlian yang sangat kecil itu memiliki nilai yang sangat mahal. Nah, ini yang disebut dengan paradoks yang ditemukan oleh Adam Smith. Pengamatan ini memberi jalan bagi Smith untuk mengemukakan topik tentang harga. Harga menurutnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Asumsi dasarnya adalah terdapat harga alami atau natural price atau istilah lainnya just price yang akan muncul ketika upah, biaya dan keuntungan berada pada tingkat yang wajar. Upah, biaya, dan keuntungan berada pada tingkat yang wajar. Tingkat harga komoditi kemudian akan menuju pada tingkat harga yang alami. Nah, terakhir mengenai distribusi pendapatan. Upah bagi tenaga kerja, sewa bagi pemilik lahan atau gedung, dan keuntungan bagi pemilik modal atau capital, atau sekarang kita sebut juga dengan entrepreneur atau pengusaha, ya, adalah variabel yang menjadi bahasan distribusi pendapatan. Upah adalah pendapatan bagi pekerja, sewa adalah pendapatan bagi pemilik aset, lahan gedung, dan keuntungan adalah pendapatan bagi pengusaha. Jadi sejak pada buku Smith juga sudah dipahami bahwa kenapa pengusaha memperoleh keuntungan, karena dia juga mengelola resiko. Tingkat upah ditentukan oleh kesepakatan, upaya yang dibutuhkan untuk memperoleh keahlian atau profesi. Ya, orang untuk memperoleh keahlian atau profesi bisa dengan kursus, bisa juga dengan sekolah. Dan kepastian memperoleh mata pencarian dari keahlian tersebut. Nah, itu adalah variabel yang menentukan upah menurut Adam Smith. Sementara itu keuntungan akan meningkat seiring meningkatnya resiko. Jadi semakin besar resiko, maka ya pendapatan bagi kapitalis atau bagi pengusaha akan semakin besar. Dan sewa adalah apa yang tersisa atau residual dari penjualan setelah upah dan keuntungan. Jadi hasil penjualan dikurangi pengeluaran tenaga kerja dalam bentuk upah, dikurangi pendapatan pengusaha atau kapitalis, maka sisanya adalah sewa. Dalam logika sekarang, sewa adalah penjualan dikurangi pengeluaran untuk upah dan keuntungan.